Naruto terdampar di atas pasir pantai. Tubuhnya basah oleh ombak. Matanya terbelalak melihat gedung-gedung futuristik menjulang di kejauhan. "Di mana aku?" gumamnya bingung, mencoba memahami situasi. Setelah duduk, ia terus menatap kota canggih itu. Angin laut berhembus lembut di sekitarnya. "Ini bukan Konoha. Tempat apa ini?" pikirnya dengan rasa penasaran. Ia bangkit dan berjalan di jalanan hitam yang halus. Orang-orang modern menatapnya aneh sambil memegang benda bercahaya. Naruto merasa asing, tetapi tetap melangkah, mencari jawaban. Langkahnya terhenti di depan layar holografik besar bertuliskan, "Indonesia 2045, Pusat Teknologi Dunia." Ia terkejut. 2045? Aku ada di masa depan? Pikirnya, wajahnya penuh kebingungan. Naruto berjalan melalui kota yang ramai. Neon berkilau di setiap sudut, sementara iklan hologram mengambang di udara. Mobil-mobil melintas, dan robot-robot bergerak dengan sendirinya. "Ini gila," pikir Naruto, mengamati dunia baru di sekelilingnya. Setelah berjalan beberapa waktu, Naruto masuk ke sebuah kedai ramen modern. Di dalamnya, layar sentuh digital menggantikan pelayan biasa. Apa ini? Naruto kebingungan, memandangi sistem pemesanan. Perutnya sudah keroncongan, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, ia keluar dari kedai ramen dengan ekspresi kecewa. Di luar, kendaraan futuristik melintas di jalanan yang bersinar. "Apa aku bisa bertahan di dunia ini?" pikir Naruto, merasa semakin terasing. Ia berjalan di tengah jalan kota futuristik yang ramai, dan dia bersemangat harus bisa keluar dari dunia ini. "Aku harus keluar dari sini," gumam Naruto dengan semangat. Tengah hari berikutnya, Naruto berlari menuju sebuah robot raksasa yang tengah menyerang gedung-gedung futuristik. Orang-orang berlarian ketakutan, tetapi Naruto tak gentar. "Aku akan menghentikanmu," teriaknya, siap untuk bertarung. Dengan gerakan cepat, Naruto mengeluarkan teknik bayangan dan menciptakan klon-klon untuk mengepung robot tersebut. Semua klon berlari dengan penuh semangat, mencoba menghadang serangan robot raksasa itu. Tiba-tiba, Naruto melompat tinggi, mengumpulkan cakra dalam tangannya, dan menciptakan rasengan bercahaya yang siap dilemparkan ke inti robot. "Ini pasti selesai," teriaknya, melepaskan serangan yang mengguncang tanah. Pertempuran berakhir, Naruto berdiri di antara puing-puing yang hancur. Robot raksasa itu sudah roboh, dan orang-orang di sekitar mulai mendekatinya dengan penuh kagum. Kau penyelamat," teriak seorang warga. Naruto bisa tertawa walau masih terkejut dengan dunia baru ini. Naruto berdiri di sebuah taman kota futuristik. Matanya terpaku pada layar holografik besar yang menampilkan gambarnya. Teks di layar itu berbunyi, "Hero." Dia merasa aneh, seakan dunia ini sudah mengenalnya, meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi. Di bangku taman, Naruto duduk dan menatap langit yang penuh dengan drone-drone yang terbang berkeliling. "Konoha, apakah aku akan pernah kembali?" pikirnya, merindukan kampung halamannya yang jauh. Sebuah suara mengalihkan perhatiannya. Orang-orang di sekitarnya sedang melihat dirinya berjalan. Mereka terlihat terkesima, sementara Naruto hanya bisa tersenyum kaku. "Mungkin aku memang jadi pahlawan di sini," pikirnya. Naruto berdiri di tengah lab futuristik yang penuh layar holografis dan mesin canggih. Data tentang cakranya terpampang jelas di udara, membuatnya tertegun. Dunia ini begitu aneh dan asing baginya, jauh dari Konoha yang ia kenal.
Ia memperhatikan perangkat yang memproyeksikan data cakranya. Ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi khawatir. Gimana caranya aku balik ke Konoha? Gumamnya pelan, mulai merasa tidak nyaman dengan semua perhatian teknologi ini. Langkahnya perlahan saat ia menyusuri lab, matanya memindai setiap sudut mencari sesuatu yang bisa membantunya pulang. Namun, yang ia temukan hanya mesin-mesin raksasa yang tidak ia pahami. Dengan tekad bulat, Naruto menjauh dari layar dan perangkat aneh itu. Ia tahu satu hal pasti, ia harus kembali ke Konoha, bagaimanapun caranya, sebelum rahasianya terbongkar lebih jauh. Di tepi taman futuristik yang sunyi, Naruto berdiri memandangi kendaraan melayang yang bergerak tanpa suara di kejauhan. Langit malam yang dipenuhi lampu kota membuat suasana terasa semakin asing. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami bagaimana ia bisa sampai ke dunia ini. Dan, yang lebih penting, bagaimana ia bisa kembali ke Konoha. Ia duduk di bangku ramping yang bersinar redup, menatap langit malam yang dihiasi cahaya drone warna-warni. Pikiran Naruto dipenuhi kebingungan. Kenapa dunia ini terasa seperti mimpi buruk yang terlalu canggih? Gumamnya. Tidak ada jejak hutan atau aroma ramen yang biasa menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, suara keras membelah keheningan. Sebuah hologram besar di langit memperingatkan bahaya di Distrik 9. Naruto berdiri waspada, matanya tajam menatap ke arah peringatan itu. Nalurinya sebagai ninja membuat tubuhnya refleks bergerak, meski pikirannya masih berkecamuk mencari jawaban atas situasi aneh ini. Tanpa banyak berpikir, Naruto mulai berlari melintasi jalanan kota yang kosong, mengarah ke sumber bahaya. Angin malam menyapu wajahnya, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini. Mungkin jawaban ada di sana, bisiknya, sambil meningkatkan kecepatannya. Distrik 9 berubah jadi medan perang. Gedung-gedung runtuh, jeritan manusia menggema, dan robot raksasa menghancurkan segalanya. Naruto berdiri di tengah kekacauan, menatap mesin-mesin itu. Apa-apaan ini? Mereka monster, tapi bukan seperti yang biasa gue lawan, gumamnya. Saat robot mendekat, Naruto langsung membentuk segel tangan. Kage Bunshin no Jutsu, teriaknya. Puluhan klon muncul, mengepung robot-robot itu. Mesin-mesin besar kebingungan, memberi Naruto kesempatan untuk mencari celah. Robot besar muncul, dilindungi perisai energi biru menyala. Naruto menciptakan Rasen Shuriken di tangannya, energi berputar liar. Saatnya bikin mereka nyesel, ujarnya sambil melemparkan Rasen Shuriken, menghantam robot itu hingga meledak. Ke asap reda, Naruto berdiri di antara puing-puing robot. Dari kejauhan, warga bersorak memujinya. Naruto tertawa bangga, menyeka keringat di dahi. Ini belum selesai, tapi gua masih ninja di dunia aneh ini, ujarnya. Naruto melangkah masuk ke dalam fasilitas penelitian futuristik yang remang-remang, dikelilingi hologram dan perangkat energi yang tampak rumit. Wajahnya menunjukkan tekad yang hati-hati. Matanya menyusuri setiap sudut ruangan, berharap menemukan petunjuk untuk kembali ke dunia yang ia kenal. Di hadapannya, sebuah layar holografis memproyeksikan gambar-gambar dimensi alternatif yang tampak sangat asing. Matanya terbelalak, kebingungan dan harapan tercampur aduk. Apakah ini cara untuk kembali? Dimensi lain? Apa mungkin ada jalan pulang? Pikirnya, tidak yakin apa yang dilihatnya itu bisa membawanya pulang. Naruto berdiri di dekat sebuah perangkat portal raksasa yang memancarkan cahaya redup. Di layar di sekitarnya, data tentang kebutuhan energi terus bergulir. Tapi Naruto lebih fokus pada satu hal, bagaimana menggunakan cakranya untuk mengaktifkan portal ini dan menemukan jalan pulang. Dengan hati-hati, Naruto bersandar di dinding laboratorium futuristik itu, mencoba menghubungkan cakranya ke mesin canggih di depannya. Pikirannya terfokus,
berusaha sekuat tenaga untuk membuat teknologi ini bekerja. Gua harus kembali. Gua nggak bisa tinggal di sini selamanya, bisiknya penuh tekad. Naruto berdiri di depan mesin portal futuristik raksasa. Tangan terangkat dan cakra bercahaya mengalir deras dari tubuhnya. Energi yang berputar di sekitar tubuhnya semakin intens, menerangi seluruh ruangan laboratorium. Dia fokus, mengarahkan seluruh kekuatannya ke mesin, berharap itu bisa membawanya pulang. Portal itu mulai terbuka, cahaya keemasan memancar dari celah yang muncul. Naruto menatap ke dalamnya, melihat gambar samar Konoha di baliknya. Sebuah senyum penuh tekad muncul di wajahnya. Gue pasti bisa kembali, bisiknya, memusatkan perhatian untuk melewati portal itu. Tanpa ragu, Naruto melompat ke dalam portal yang mulai bergetar, meninggalkan lab futuristik itu di belakangnya. Percikan energi dan ledakan cahaya mengelilinginya saat dia terjun ke dalamnya, berharap ini adalah jalan pulang yang benar. Naruto terbangun di dalam vortex energi yang berputar cepat, cahaya yang intens membelalakan matanya. Portal mulai runtuh di belakangnya, hanya menyisakan gambaran samar dunia lain. Dia tahu waktunya hampir habis, tapi dengan satu tekad kuat, Naruto terus melaju menuju dunia yang dia sebut rumah. Naruto terbaring di atas rerumputan yang lembut di Konoha, dikelilingi pohon-pohon yang sangat dikenalnya. Wajahnya menunjukkan kelegaan, matanya menyapu sekitar, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Akhirnya, gue di sini lagi, gumamnya, menghirup udara Konoha yang segar. Bangkit dari tanah, Naruto berdiri di sebuah jalan tanah di Konoha, menatap Gunung Hokage dengan senyum penuh emosi. Seluruh kenangan masa lalu, perjuangannya, dan harapan untuk masa depan kembali mengalir dalam dirinya. "Ini rumah gue," ucapnya pelan, mengingat betapa jauh dia telah datang. Naruto melangkah masuk ke desa Konoha, disambut oleh kerumunan orang-orang yang terkejut dan penuh semangat. Mereka menyambut kembalinya sang pahlawan dengan sorak-sorai, kegembiraan dan rasa bangga terlihat di wajah mereka. Naruto tersenyum lebar, merasa dihargai dan diterima kembali. Di tengah keramaian, Naruto berhenti sejenak dan menatap menara Hokage. Wajahnya tenang, namun ada tekad yang kuat di matanya. Perjalanan ini belum selesai, tapi gue sudah pulang, pikirnya, siap menghadapi apapun yang datang.